Kita cari tahu yuk seperti apa kampus Timra itu. Kami mempunyai beberapa konsentrasi, tapi program studinya itu adalah S1 Manajemen Asuransi dengan konsentrasi asuransi dan manajemen aktuaria. Kemudian ada program D3 ya yang bisa ditempuh dalam waktu 3 tahun. Selain itu juga ada program eskalasi yang dikhususkan bagi para pekerja yang sudah aktif di perusahaan asuransi, yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi mahasiswa S1. Kemudian juga ada program beasiswa. Nah, ini yang menarik untuk para calon-calon mahasiswa karena Stimra itu didukung tidak kurang antara 200-an lebih perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian. Mereka memang membutuhkan tenaga-tenaga siap pakai lulusan baik S1 maupun D3 asuransi dan sebagainya. Halo, aku Desi dari JKT48. Alasan aku kenapa memilih Stimra sebagai tempat aku menempuh pendidikan, karena menurut aku Stimra itu berbeda dari kampus-kampus yang lain. Yaitu di sini kita bisa belajar lebih khusus mengenai bidang asuransi. Jadi nggak cuma teori tapi juga praktek. Dan aku percaya bahwa Stimra itu memang kampusnya asuransi. Sudah tahu kan apa saja keuntungan kita masuk ke kampus Timra? Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Stimra! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat? Apa kabar para jemaah? Apa kabar teman-teman ya, pemerhati asuransi syariah ya. Mari kita panjatkan puji syukur kita pada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, diantaranya nikmat bersilaturahmi melalui kegiatan insyaallah akan kita kasih rutin kajian asuransi syariah setiap hari Selasa dan Kamis jam 1 sampai dengan jam 2 ya. Ini sebagai salah satu sumber ya pengetahuan tentang asuransi syariah. Salam dan salawat kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita, sebagai contoh kita dalam berbagai macam kegiatan bermuamalah, diantaranya dalam kegiatan ekonomi syariah. Ada suatu hadis mengatakan al-Islam ya'lu walah ya'lu alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi daripada Islam. Ya, Islam mengatur berbagai sendi kehidupan ya, dari kehidupan berkeluarga, kehidupan sosial, ya, kehidupan bermasyarakat, bahkan kehidupan bernegara, dan sampai dengan berkehidupan dalam segi kegiatan ekonomi ya. Maka lahirlah ekonomi syariah. Di antara ekonomi syariah ya, ada di antaranya adalah asuransi syariah ya. Asuransi syariah. Oke. Mari kita bahas ya apa itu asuransi syariah. Kita mulai dari awal sejarah ya, bagaimana di zaman Rasulullah SAW ya sudah ada suatu sistem ya, sistem ekonomi ya yang kita kenal saat ini seperti halnya asuransi gitu ya. Seperti ketahui bahwasanya di zaman Rasulullah SAW ya masih atau terdiri dari berbagai macam suku ya. Ada suku Quraisy ya, suku Badui dan suku-suku lain ya, di mana
satu suku dengan suku lain sering terjadi pertempuran, sering terjadi keributan ya, sehingga jadilah korban. Kita lihat slide berikut. Oke, di sini dikatakan, saya besarkan dulu slide-nya biar nampak lebih jelas. Di zaman Nabi Muhammad SAW, konsep asyuri syariah disebut dengan al-aqilah. Apa itu al-aqilah? Ya, menurut buku Dictionary of Islamic oleh Thomas Patrick, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka pewaris korban akan dibayarkan sejumlah uang darah atau uang diat. Gitu. Ya, jadi kalau terjadi suatu pertempuran ya atau suatu kecelakaan ya, ada suatu korban, maka ada dapat semacam uang diat ya atau uang darah. Kalau di asuransi kita kenal sebagai uang pertanggungan gitu kan ya. Rasulullah menetapkan jumlah kompensasi untuk berbagai kecelakaan seperti berikut ya. 5 ekor unta untuk luka tulang dalam ya. Jadi di zaman Rasulullah ya, jika ada orang celaka ya, yaitu tulang dalamnya patah ya, maka dapat uang pertanggungannya setara dengan 5 ekor unta ya. Kemudian jika hilang jari tangan atau kaki, maka dia akan mendapat uang pertanggungannya 10 ekor unta, setara dengan 10 ekor unta ya. Dan jika ada kematian ya, maka akan mendapatkan sebesar 12.000 dinar koin emas ya. Kalau kita lihat ternyata ya di zaman Rasulullah SAW, walaupun sana kita belum sebut asuransi ya, tapi ini hampir seperti asuransi gitu ya, yaitu jika mengalami accident, suatu kecelakaan, maka di zaman Rasulullah sudah ada jaminannya gitu ya, sudah ada uang pertanggungannya gitu ya. Ini dipegang oleh Rasulullah gitu ya, sebagai suatu khalifah, sebagai suatu pemimpin atau sebagai suatu negara. Ya kenal kalau sekarang seperti BPJS ya, BPJS kesehatan yang menampung seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat katakan sini 5 ekor unta untuk buka tulang dalam. Teman-teman, saudara-saudara, bahasanya di zaman Rasulullah itu ada 3 jenis kendaraan pada saat itu yang kita kenal ya. Pertama, biasa orang menggunakan keledai gitu ya, keledai untuk mengangkut barang ya, seperti mengangkut kayu bakar kan, mengangkut barang dagang dan sebagainya menggunakan keledai, yang merupakan kendaraan yang paling murah pada saat itu. Kedua ya, ada sebagian masyarakat zaman itu sebagai transportasi atau kendaraannya menggunakan kuda ya, menggunakan kuda. Maka kuda merupakan kendaraan termahal termurah nomor 2. Tadi paling murah keledai, kedua yang paling murah adalah kuda, dan kendaraan yang paling mahal pada saat zaman Rasulullah adalah onta, gitu, onta ya, onta. Nah, kalau kita diandaikan dengan kondisi sekarang ya sahabat-sahabat, misalkan ada kendaraan mereknya X lah ya, sebutkan. Ada tipe kendaraan ini untuk tipe masyarakat yang kita kenal mobil rakyat gitu ya, harganya sekitar 250-an juta gitu ya. Ada mobilnya sedikit lebih mahal ya, agak lebih premium, yaitu mobil keluarga ya, itu harganya sekitar 500-an juta gitu ya. Ada tipe mobil mahal lagi, yang paling mahal ya,
dia harga 1 M gitu ya, 1 M itu harga kendaraan yang lebih paling mahal di Indonesia, rata-rata sekitar di atas 1 M, 1 M lebih ya, di atas 1 M ya. Nah, kalau kita lihat di zaman Rasulullah, kita katakan kendaraan yang paling murah tadi adalah keledai, kendaraan nomor 2 paling murah kedua adalah kuda, dan kendaraan yang paling mahal pada itu adalah unta gitu. Anggaplah unta ya, katakan ada kendaraan yang paling mahal sekarang itu mobil yang harga 1 M ya. Maka kalau kita setarakan 5 ekor unta sama dengan kurang lebih kita 5 miliar untuk luka tulang dalam, dan 10 miliar ya untuk kulangan jari tangan atau jari kaki gitu ya. Nah, di sini ternyata Islam, maka hadis katakan tadi, al Islam ya'lu wala ya'lu. Islam itu tinggi ya, dan tidak ada yang lebih tinggi pada Islam. Atau di Quran mengatakan ya, telah kusempurnakan ya hari ini kematiku atasmu, dan telah kuredoi Islam sebagai agamamu gitu ya. Karena Islam itu dapat mengatur segala segi kehidupan ya, di antaranya dalam segi ekonomi ya, yaitu sehingga lahirlah ekonomi syariah ya, dan khususnya lahirnya namanya asuransi syariah. Hadis yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ya, suatu hari kaum muslimin sedang berpergian dari suatu misi, kemudian mereka melewati suatu kota, ternyata sedang terjadi suatu wabah penyakit ya, yang menular. Kemudian tentu saja Umar memerintahkan pasukannya untuk menghindari melihat kota tersebut ya. Namun beberapa sahabat bertanya pada Umar, mengapa Anda lari dari takdir yang telah ditentukan Allah? Ya, ia memutuskan bahwa kita tertular wabah itu, maka kita tidak akan terkena. Dengan bijak Umar menjawab, kita hanya berpindah dari satu takdir ke tempat lain. Ini Bapak Ibu saudara ya, diceritakan suatu hadis yang pada suatu saat Umar bin Khattab beserta rombongannya menjalankan misi dakwah dan melewati suatu wilayah tertentu ya, di mana wilayah itu sedang terjadi wabah penyakit, yaitu penyakit menular, sehingga barang siapa yang melewati daerah itu ya akan kemungkinan besar terkena penyakit, tertular wabah penyakit ya. Kemudian Umar merintahkan kepada rombongannya supaya menghindari ya, kita jangan melewati daerah tersebut karena di situ sedang ada penyakit gitu. Tapi ada salah sahabat yang kritis ya, mengatakan, ya Umar, kenapa kita harus menghindari penyakit daerah itu yang ada penyakitnya? Sudah diserahkan kepada Allah ya. Kalau kita kena, ya kena gitu kan. Kalau kita tidak kena, ya Allah tidak kena. Buat apa ya Umar kita harus melintasi jalan lebih jauh atau harus melingkar daerah yang kita harus lewati gitu. Maka dengan sangat bijak Umar katakan, kita usaha dulu gitu kan ya. Kita usaha dulu ya, menghindari dulu dari suatu wabah, dari suatu penyakit ya. Nanti kalau kita sudah menghindar, kita sudah berusaha untuk tidak lewat situ ya, tidak mendekati wabah penyakit tersebut, ternyata Allah sudah kena juga kita, yaitu semua kita serahkan kepada Allah SWT gitu kan ya. Nah, katakan gitu, bahasanya kita harus usaha dulu ya, menghindar dulu ya, berusaha untuk menghindari suatu bencana, berusaha untuk menghindari suatu insiden atau kecelakaan, berusaha untuk menjauhkan bahaya gitu ya. Nah, kalau ternyata sudah kena, bisa kena bisa tidak gitu kan ya. Nah, sama dengan halnya asuransi gitu. Kita bahasanya, kita tahu bahasanya setiap orang, setiap benda, setiap manusia atau setiap apa ya, pasti ada suatu kemungkinan kecelakaan, ada kemungkinan suatu kejadian
gitu ya. Kejadian itu baik atau tidak baik, kejadian itu bisa terjadi pada diri kita. Namun agar diri kita lebih aman, maka kita diwajibkan untuk berusaha dulu untuk menghindari ya atas kejadian itu. Ikhtiar, gitu kan ya. Kita ikhtiar untuk menghindari itu. Nah, dalam bidang asuransi, maka kita ketahui bahasanya ya kita akan mengalami suatu penyakit ya, kita tidak selama sehat dan kita tidak selamanya aman ya. Maka untuk menghindari bukan tapi untuk mencegah ya, untuk kita merasa lebih aman, kita merasa lebih nyaman kan ya, maka kita memiliki polis asuransi gitu ya. Ya alhamdulillah kalau ternyata badan kita sehat, kita bersyukur kepada Allah ya. Kalau ternyata kita tidak mengalami insiden dan kecelakaan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau ternyata kita mengalami, ya kita sudah mempersiapkan diri kita dengan adanya polis asuransi, saudara ya. Jadi ternyata asuransi syariah itu sudah ada gambarannya di hadis ya. Bahkan di hadis lain ya dikisahkan ada seorang pemuda ya sedang duduk di bawah pohon, kemudian tidak melakukan apa-apa. Ketika sang khalifah bertanya pada anak lelaki itu, mengapa ia tidak melakukan apa-apa? Lelaki tersebut menjawab bahasanya, bukankah Allah SWT telah menetapkan nasib kita? Lalu untuk apa bekerja jika takdir kita sudah ditentukan oleh Allah? Lalu apa yang Allah lakukan? Beliau memukul orang tersebut sambil pada saat yang sama memarahinya. Bahkan memang takdir nasib telah ditentukan Allah, namun kamu harus tetap berusaha sebaik mungkin untuk meraih, bukan hanya untuk duduk tanpa berbuat apa-apa ya. Artinya gini, pada suatu saat ya di zaman Umar bin Khattab, beliau melihat ada ya seorang pemuda yang hanya duduk-duduk saja di bawah pohon ya, malas kerja gitu kan, atau sekali istilah mager ya. Mereka mager ya, malas kerja, nggak alasan ya Umar, buat apa sih kita bekerja? Ya Umar, buat apa kita berusaha ya? Bukankah Allah sudah tentuin, sudah menentukan nasib kita, sudah menentukan umur kita, sudah menentukan jodoh kita, sudah menentukan nanti kita dalam keadaan meninggal bukan baik atau tidak, atau dalam keadaan buruk gitu ya. Artinya itu sudah ditakdirkan dan sudah ada. Sebenarnya kalau Anda baca hadis arba'in ya, bahwasanya ketika kita masih ada dalam kandungan ibu kita ya, berupa air mani, kemudian jadi nutfah, kemudian menjadi sekerat daging, kemudian dijadikan tulang, kemudian tulang terbungkus daging ya, kemudian sudah sampai usia tertentu ya, kalau nggak salah sekitar 3-4 bulan, maka Allah tiupkan ruh kepada sekerat daging tersebut ya, maka ruh tersebut berdetak dan hidup ya. Maka pada saat itu juga kita telah ditentukan nasib kita ya, pada umur 4 bulan atau 3 bulan ya, 4 bulan ya, 120 hari ya. Maka pada situ usia kandungan ya dalam rahim ibu kita sudah bergerak tuh, sudah berdenyut, sudah hidup ya. Maka pada situ Allah sudah tentukan ya, hal pertama adalah tentukan umurnya, nanti orang makhluk itu berapa tahun dia hidup di dunia, sudah tentukan rezekinya bagaimana, sudah menentukan jodohnya siapa, dan juga menentukan nanti hidupnya bagaimana ya, ajalnya gitu. Nah akhirnya anak muda itu bilang, ya mau buat apa kita bekerja ya, yang sudah Allah sudah tentukan kok gitu. Maka Umar menjawab ya, memang benar, tapi Allah sudah tentukan gitu ya. Tapi belum mengkolek, namun kamu harus berusaha agak sebaik mungkin untuk menilai yang lainnya, bukan hanya duduk tanpa bal. Artinya walaupun Allah tentukan, tapi kita harus berusaha berikhtiar ya, berikhtiar untuk bisa mendapatkan hal-hal tadi yang Allah tentukan ya. Rezeki kita harus berusaha untuk dapatkan rezeki gitu kan ya. Kemudian jodoh kita
kita berusaha untuk bisa ta'aruf, ya, bisa kenalan, bisa berusaha untuk mengenal atau mendekati, ya, dan kita dapat jodoh gitu kan, ya. Untuk kesehatan, ya, untuk umur kita berusaha kita makan yang makanan bergizi, makanan sehat, berolahraga, agar badan kita sehat, insya Allah dipanjangkan umur oleh Allah SWT, ya. Kemudian untuk ajal, ya, kita jaga setiap hari, kita ibadah, ya, kita taat pada Allah, ya. Mudah-mudahan ketika kita nanti dipanggil Allah, kita dalam kondisi sedang ibadah, meninggal sedang ibadah. Maka semua itu harus diikhtiarkan, harus diusahakan, ya. Allah kemudian juga harus berdoa, ya. Kalau katakan manjadah wajadah, siapa orang bersungguh pasti dapat. Ikhtiar berusaha, insya Allah dia akan dapat. Itu doa ruhul ibadah. Doa itu merupakan kata ibadah. Maka kita berusaha, ya, kita berdoa, kita berikhtiar, kita berdoa, ya, berusaha untuk mendapat hal-hal yang terbaik untuk diri kita. Nah, artinya ketika suatu kita ketahui akan terjadi suatu insiden, akan terjadi suatu musibah, akan terjadi suatu hal pada diri kita atau pada barang kita miliki, yang maka alangkah bagusnya, alangkah baiknya jika kita sudah memiliki polis asuransi, gitu, ya. Nah, ternyata dalam hadis ini, ya, betapa tingginya Islam, ya, yang mengajarkan kita bahwasanya perlunya mempersiapkan sesuatu hal yang akan terjadi, ya, kita siapkan dari sekarang. Itu kalau kita kenal dibentuk oleh asuransi, walaupun di sini katakan bukan asuransi, tapi ini tipe atau setara dengan sebuah polis asuransi. Kemudian hikmah dari hadis tersebut adalah bahwa kita harus melakukan yang terbaik untuk menghindari bencana, dan baru setelah itu bertawakal pada Allah. Artinya, yuk kita ikhtiar dulu, yuk kita usaha dulu, yuk kita berdoa dulu, ya. Nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT, gitu, ya. Jadi kita tidak boleh mager, ya, nggak boleh malas bergerak, ya. Harus usaha dulu, gitu. Jadi hadis yang terkatakan siapa orang bersungguh-sungguh, ya, manjadah wajadah, ya, dia akan dapat, gitu, ya. Maka yuk ikhtiar dulu semaksimal mungkin, yuk kita berusaha dulu semaksimal mungkin, ya. Yuk kita berdoa pada Allah, ya, sekhusyuk mungkin, ya, seikhlas mungkin, ya. Maka nanti hasilnya baru kita serahkan kepada Allah SWT, gitu. Nah, begitu juga asuransi, gitu, ya. Kita tahu bahasanya namanya musibah, nama kecelakaan, eksiden itu akan terjadi pada setiap diri manusia atau benda yang kita miliki, ya, dan yang kita sayangi, gitu kan, ya. Maka untuk menghindari itu, ya, akan menjadi lebih nyaman, ya, lebih aman jika sudah dilindungi oleh sebuah polis asuransi, saudara. Oke, prinsip dasar asuransi syariah di antara ta'awun adalah mengajak peserta untuk saling menolong sesama peserta terhadap bencana yang menimpa mereka atau sharing of risk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Jadi prinsip dasar asuransi syariah adalah ta'awun, ya, saling bantu membantu, saling tolong menolong, gitu, ya. Jadi ingat, prinsip dasar syariah adalah kita untuk ta'awun, saling menolong, saling bantu membantu, ya, sesama peserta terhadap bencana yang menimpa. Oke. Ada hadis mengatakan bahwasanya ta'awun atau tolong menolong itu, ya, bagaikan Islam itu bagaikan satu bangunan, ya. Jika ada satu bangunan yang rusak, misalkan rumah, ya, rumah itu gentengnya bocor, ya, maka mengakibatkan ketidaknyamanan pada rumah tersebut, gitu. Maka si isi rumah akan merasa tidak nyaman, ya, atas bocornya genteng tersebut, ya. Atau ada tembok yang bolong, gitu, ya, maka kita si rumah akan tidak nyaman dengan adanya tembok yang bolong, maka harus diperbaiki itu bolong. Nah, begitu juga pada umat muslim, ya, Islam, bahasanya jika ada saudara kita yang kena musibah,
saudara kita yang kena sakit, saudara kita, teman-teman kita sedang kesusahan, maka wajib bagi kita untuk menolong, gitu ya. Dr. Hadis mengatakan, ya, tidaklah beriman seseorang jika tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Itu. Maka prinsip dari asuransi syariah adalah ta'awun, saling tolong menolong, ya, terhadap bencana yang menimpa yang pada saudaranya, sehingga dikatakan ada sistem sharing of risk, ya. Musibahnya ya kita tanggung bersama-sama. Tolong menolongnya bagaimana ta'awunnya, ya. Ta'awunnya diantaranya adalah, ya, perusahaan asuransi sebagai, ya, operator, sebagai penggerak, ya, mempunyai suatu kelebihan, mempunyai suatu kepandaian dalam hal fundraising, dan hal mengumpulkan dana, dalam hal melakukan investasi, dalam hal pengembangan suatu bisnis, gitu kan, ya. Maka dengan kepandaian perusahaan asuransi sebagai operator, sebagai pengumpul dana, sebagai pengembang bisnis, ya, yang mengembangkan suatu usaha, dia menolong kepada saudara yang lain, ya, pada peserta, ya, untuk membantu mengembangkan, ya, dana, mengembangkan suatu bisnis, agar nanti hasilnya kita untuk menolong saudara kita yang lain, ya. Sementara si peserta, ya, dia punya sumbangan dana, dia punya sedekah, dia punya uang, ya, yang kita sebut saibul mal, ya, saibul mal, ya, pemilik atau peserta memberikan suatu dana, ya, memberikan suatu uang, ya, yang kita kenal dengan nama premi, atau kita kenal dengan nama dana kebajikan, kepesertaan, ya, yang diberikan sesuai dengan masing-masing risikonya ditanggung si peserta. Jadi peserta jika memiliki risikonya kecil, gitu ya, dinilai oleh underwriter, dinilai oleh perusahaan asuransi, ternyata risikonya kecil nih, kasih berapa, gitu ya, sehingga tidak akan kena musibahnya agak inilah nggak kena musibah lah, jarang kena musibahnya karena dianggap risikonya kecil, gitu kan. Nah, mereka membayar uang premi atau dana pesertaan, ya, atau dana kebajikan kepada perusahaan asuransi yang kecil jika si peserta, ya, memiliki risiko, ya, yang cukup besar, risikonya cukup bahaya, gitu ya, maka uang tabarunya, uang premi atau uang pesertaannya, ya, besar, gitu. Oke, maka dia menolong dengan dana premi atau dana kebajikan atau uang ta'awun, ya, atau uang kepesertaan, ya, sesuai dengan risikonya masing-masing. Dia bantu dengan niat, saya bantu untuk saudara-saudara saya. Nah, niatnya, ya, jadi harus ada niat nih. Niat dari peserta asuransi adalah untuk saling tolong menolong, ya, ta'awuni, saling bantu membantu, bukan untuk profit, bukan untuk nyari keuntungan, ya, tapi dari awal untuk saling bantu membantu pada saudara yang lain atau pada peserta yang lain, ya. Dia niat, ya, untuk mengeluarkan sejumlah uang premi atau mengeluarkan sejumlah dana baru atau mengeluarkan sejumlah dana pesertaan, niatnya untuk menolong saudara-saudara yang lain, ya, selain menolong diri dia, gitu kan, ya. Dan, ya, oke, itu bentuk ta'awun dari si peserta, ya, pada asuransi. Oke. Nah, tolong menolong kemudian dana premi atau pesertaan dikumpulkan oleh operator atau asuransi. Tugasnya mengumpulkan, ya, pool, gitu ya, mengumpulkan dari beberapa peserta, ya, tadi beberapa pemegang polis yang lain dikumpulkan oleh perusahaan asuransi sebagai operator. Niatnya tadi ta'awuni, ya, untuk mengajak peserta saling menolong. Oke, kemudian dikatakan terhadap bencana yang menimpa mereka, ya. Di antara peserta ada yang kena musibah, ya, ada ditakdirkan oleh Allah ternyata saudara kita kena musibah, gitu ya.
Saudara kita kena musibah, entah dalam bentuk dia sakit, ya, kena musibah mungkin dalam bentuk kecelakaan, ya, kena musibah mungkin mobilnya atau rumahnya dan sebagainya, ya, kena musibah, kena musibah. Maka kita bantu gitu. Bantu dengan apa? Ya, kita bantu dengan dana yang tadi kita kumpulkan dan dikumpulkan oleh operator atau perusahaan asuransi, gitu. Kita ambil, ya, dana itu kita kasih kepada saudara kita yang kena musibah. Gitu. Oke, nah itu dana berasal dari saudara yang lain, ya, yang tadi ngasih sumbangan, ya, yang tadi dana pesertaan, ya, karena niatnya sudah untuk tahu, untuk bantu membantu menolong, ya, ya, atau seperti dana tabaru gitu, ya. Maka di asuransi itu ada dua sistem pendanaan gitu kan, kita kenal ada dana tabaru, ya, yaitu dana yang memang digunakan niatnya untuk ta'awun, untuk tolong menolong, ya, dan itu karena Allah Ta'ala. Dan ada dana yang memang untuk komersial, ya, yang kita sebut dana simpanan, ya, atau dana tabungan gitu, ya. Nah, tujuannya memang untuk komersil, untuk apa? Untuk berbagi, untuk mendapatkan suatu penghasilan, ya, untuk penghasilan. Maka itu harus peserta pun harus untung, ya, harus profit, ada penghasilan. Nah, kita kenal dengan akadnya adalah akad mudoroba, akadnya bagi hasil. Maka tugas di perusahaan asuransi atau operator adalah dia mengelola dana yang diberikan oleh peserta tadi dalam bentuk dana tabaru atau dana tabung atau dana investasi, ya, kan, ya, ada rekening tabaru dan ada rekening tabung atau rekening investasi, ya. Dana tersebut diolah, ya, oleh perusahaan asuransi karena perusahaan asuransi punya kelebihan, dia punya kepandaian dalam hal melakukan investasi, punya kepandaian dalam hal melakukan bisnis gitu, ya, untuk mengembangkan suatu dana. Nah, hasil dari pengembangan dana, ya, tadi yang berasal dari dana tabaru dan dana tabungan, ya, itu mempunyai fungsi yang berbeda tentunya, ya. Ya, tadi ada dana yang kita gunakan khusus untuk ta'awun, bantu-bantu bagi saudara kita kena musibah, yang kita kenal dengan dana tabaru, gitu kan, ya. Ada dana, ya, yang kita gunakan untuk investasi, ya, untuk kesejahteraan, untuk profit, yang kita kenal dengan dana tabungan atau dana investasi. Dan, ya, nah, lebih memperkuat lagi seperti halnya Allah berfirman dalam surat, ya, Al-Maidah ayat 2, katakan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, ya. Kebajikan dan takwa, apa kebajikan dan takwa? Kebajikan tadi kita membantu saudara-saudara kita yang kena musibah dengan dana tabaru kita yang kita niatkan karena Allah, yang kita niatkan untuk tahu, untuk bantu menolong, ya. Dan takwa, ya, takwa apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah. Maka kegiatan investasi, kegiatan operasional asuransi syariah itu harus berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi, ya, harus sesuai syariat Islam, sehingga diperlukan ada orang yang pandai, orang yang ngerti masalah syariat Islam, ya, dan juga ngerti dan pandai dan mahal melakukan bisnis. Nah, kita kenal dengan ada Dewan Pengawas Syariah asuransi, agar kebajikan dan takwa, ya, bisa diimplementasikan dalam kegiatan ta'awun dalam menolong, ya. Dikatakan lagi, dan jangan teman-teman dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah amat bersiksanya. Oke. Kita lanjutkan, saudara. Di sini ada beberapa prinsip, ya, yang dipakai dalam asuransi syariah. Itu prinsip bermuamalah, yang bermuamalah artinya apakah muamalah ini bisa dilakukan oleh orang non-muslim, gitu kan, ya. Nama kita bermuamalah adalah hubungan manusia dan manusia, hablum minan nas, ya, hubungan manusia dan manusia,
di antara adalah kegiatan bermuamalah ini, ya kan? Dan bisa saja ya, asuransi syariah ya digunakan atau dijalani oleh orang-orang non-muslim, karena ini adalah manusia dengan manusia, nas ya. Oke, kemudian ada kedua, ada hablum minallah, hubungan Allah dengan manusia dan manusia Allah ya, seperti sholat ya, dan ibadah itu hanya antara manusia dan Allah. Dan juga ada hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Kemudian mempersiapkan hari depan, surah Al-Hasyr ayat 18 ya, katakan tadi ya, bahwasanya persiapan kita ya, hidup kita tidak hanya dunia tapi sampai di akhirat. Artinya hidup kita adalah tidak hanya diri kita ya, tetapi untuk anak-anak kita dan keturunan kita nanti ya, perlu untuk persiapkan masa depan kita dan mereka, gitu kan. Berserah diri dan ikhtiar pada Allah, surah Al-Baqarah ayat 254 sampai 255, Al-Maidah ayat 120 ya, melaju ayat 32. Allah lah yang menentukan seseorang menjadi kaya, dan Allah lah yang menentukan seseorang menjadi miskin. Ini saudara-saudara ya, surat Al-Zukhruf ya. Allah yang menentukan seseorang menjadi kaya, dan Allah pula yang menentukan seseorang menjadi miskin. Ya. Ya. Jadi setiap orang tuh sudah ada rezekinya ya. Setiap orang sudah ada takdirnya. Nah, namun takdir itu tetap harus diikhtiarkan, dicari, diusahakan gitu ya. Tidak hanya duduk malas seperti halnya tadi cerita ya, cerita sahabat Umar bin Khattab ya, yang seorang pemuda yang hanya duduk-duduk malas karena mengatakan bahasanya betapa sih udah Allah tentukan segala sesuatunya, sudahlah kita duduk saja gitu kan ya. Maka ternyata tidak boleh gitu, harus diikhtiarkan, harus diusahakan ya. Ikhtiar dan berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang memang kita inginkan, dan kita pasti bisa ya, manjada wajada. Kemudian setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab, dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawah tanggung jawabmu ya, ini suatu hadis ya. Setiap orang adalah kamu adalah pemikul tanggung jawab, dan kita adalah bertanggung jawab kepada diri kita sendiri ya. Kalau mu'in makhluk mas'ulin ariyatihi, setiap kamu pemimpin, dan pemimpin harus bertanggung jawab. Yang pertama, kita memimpin pada diri kita sendiri, pada tubuh kita. Kita punya 5 panca indera. Nanti panca indera ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh kepada Allah SWT. Buat apa kita gunakan? Kita punya mata ya, buat apa kita gunakan? Kita punya ya, telinga, kita punya mulut ya, kita punya hati, sebagai nanti harus dipertanggungjawabkan Allah. Dan juga kita punya keluarga gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Artinya kita punya tanggung jawab terhadap diri kita dan terhadap keluarga kita dari sisa api neraka. Dan juga kita bertanggung jawab terhadap lingkungan kita ya, lingkungan kita. Artinya bagaimana hadis hadis mengatakan bahwasanya Muslim atau Islam itu bagian suatu bangunan ya. Jika suatu bangunan rusak, maka rusaklah bangunan tersebut. Artinya jika ada suatu orang Muslim yang sedang menderita kesusahan, maka menjadi tanggung jawab kita. Seseorang tidak boleh dianggap beriman sehingga masih yang mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Jadi seseorang tidak boleh dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Jadi gimana ya? Maka asuransi syariah seperti kan tadi sifat prinsipnya ada sifat ta'awuni, bantu-bantu, tolong menolong. Tujuannya adalah untuk tolong menolong ya, bantu membantu terhadap saudara kita yang kena musibah. Gitu ya saudara. Jadi ta'awuni, bantu-bantu, tolong menolong ya prinsipnya saudara ya. Oke, kemudian banyak beberapa hadis-hadis lainnya yang cukup menggambarkan bagaimana bahasa asuransi syariah ya didasarkan atas Al-Quran ya, beberapa ayat Quran ya yang menceritakan tentang bagaimana pentingnya
berasuransi ya. Secara langsung kita baca tentunya cerita Quran surat Yusuf ya. Anda kalau baca surat Yusuf ya, merupakan kisahnya sangat lengkap, mulai Yusuf kecil ya sampai Yusuf remaja, sampai Yusuf dewasa, kemudian sampai Nabi Yusuf menjadi seorang pemimpin ya. Bagaimana Nabi Yusuf ya dikecilkan oleh saudaranya ya, sampai kita lihat kisah dibuang di sumur ya. Kemudian berapa tahun akhirnya Nabi Yusuf jadi pembantu di satu rumah besar atau di satu kerajaan ya. Dan singkat bahasa Nabi Yusuf akhirnya menjadi seorang pembesar di negeri Mesir ya. Sebelumnya Nabi Yusuf mendapatkan beberapa cobaan-cobaan ya, fitnah-fitnah ya, sehingga dia sempat dipenjara. Dan Nabi Yusuf punya keistimewaan ya. Nabi Yusuf diantaranya bisa meramalkan suatu kejadian yang akan datang ya. Nah, pada suatu saat ya Raja Mesir bermimpi ya, bahasanya akan datang 5 ekor kerbau atau onta ya. Nanti Anda baca lagi surat Yusuf ya, yang gemuk-gemuk tetapi akhirnya dimakan oleh 5 ekor onta yang kurus-kurus gitu, atau kerbau yang kurus-kurus ya. Apa maknanya itu kan? Sehingga raja bingung ya menafsirkan makna mimpinya ya. Mimpinya akhirnya secara singkat raja tersebut ya bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan akhirnya Nabi Yusuf bercerita ya bahwa nanti akan ada masa subur ya, masa makmur ya, kemudian tahun berikutnya akan terjadi masa yang tandus, masa paceklik, masa susah gitu. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ya baginda ya, ketika kita sedang masa subur, masa makmur, maka kita harus mempersiapkan ya sisi ekonomi kita, sisi kehidupan kita. Maka pilihlah ya aku sebagai orang yang mengetahui hal tersebut ya, artinya dia harus mempersiapkan gitu ya. Nah, itu salah satu salah satu cerita yang bermakna senilai dengan asuransi gitu ya. Maksudnya asuransi kan ketika kita lagi senang ya, kita sehat, kita aman ya, misalkan kita mempersiapkan diri kita ketika suatu bencana ya, accident gitu. Kita nggak tahu bencananya kapan, kita nggak tahu accidentnya parah atau tidak parah bagaimana, maka saat ini harus kita siapkan dengan sebuah polis asuransi. Nah, itu diantaranya tentang kisah asuransi yang hampir disamakan diibaratkan ketika kisah Nabi Yusuf gitu. Dan juga banyak Quran atau surat-surat yang mengatur tentang asuransi, antara mengenai investasi ya, adanya hukum riba ya, ada hukum maisir goro dan riba, hukum maisir judi ya, goro suatu kejelasan, dan riba ya sistem bunga, di mana Al-Quran menjelaskan ya bahwasanya di antaranya adalah haram kita menggunakan hukum riba ya, haram kita mengundi nasib dengan anak panah gitu kan ya, tentang judi itu ya. Lebih baik kita melihat sesuatu yang jelas ya, dan tinggalkan suatu hal yang tidak jelas atau goro. Itu ada juga di Al-Quran, dan juga banyak hadis-hadis Nabi menceritakan masalah.